Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari NY_Septian yang berjudul Jangan keluar rumah jika di luar masih gelap. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Jangan keluar rumah jika di luar masih gelap. Sebuah cerita dari NY_Septian based on true story. Cerita ini adalah kisah nyata yang telah diceritakan almarhum ibuku saat beliau masih ada. Cerita ini terjadi di sekitar era tahun 70 sampai 80-an. Ibu saya, panggil saja Mbak Ros, lahir tahun 1971 di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian di pinggiran Kabupaten Kadi, Jawa Timur. Pada masa itu, jarak antara satu rumah ke rumah yang lain sangatlah jauh. Dipisahkan oleh kebun dan persawahan. Ketika malam tiba, selalu terasa gelap gulita, karena memang pada zaman itu belum ada listrik yang masuk ke kampung ibuku. Rimbunnya pohon bambu mendominasi lingkungan rumah ibuku. Setiap menjelang malam, hanya suara kreket-kreket gesekan batang bambu yang terdengar jelas memecah keheningan. Dalam rumah yang hanya berdinding bambu, ibuku dibesarkan. Dicetak menjadi anak yang mandiri, berani, dan juga giat. Saat usianya menginjak 6 tahun, ibuku sudah memiliki 2 orang adik. Dalam usia semuda itu, ibuku seringkali jadi sasaran kerepotan oleh kedua orang tuanya. Hal-hal yang seharusnya belum bisa dia kerjakan, harus dilaksanakan karena terpaksa. Hari-harinya dimulai seperti seorang ibu rumah tangga. Bangun saat gelap gulita dan tidur di tengah malam. Karena memang ibuku harus membantu orang tuanya untuk mengurus rumah dan juga adik-adiknya. Hingga suatu hari, "Nak Ros, ibu mau ke pasar, adik-adik diurus, ibu nanti pulang malam," ucap ibu dari ibuku atau nenekku. Karena memang jarak pasar dengan rumah cukup jauh. Kalau bersepeda saja harus memakan waktu 1 jam. Dan saat itu belum memiliki sepeda. Jadi terpaksa nenekku atau ibu dari ibuku harus berjalan kaki. "Iya mak," jawab ibuku. Saat itu hari masih gelap. Kumandang azan subuh juga belum terdengar. Dengan bertelanjang kaki, si emak atau nenekku pergi menuju pasar. Saat itu juga ibuku segera menutup pintu beteknya atau pintu yang terbuat dari anyaman bambu. Ibuku menutup pintu karena merasa takut. Meskipun pintu tertutup, ibu masih bisa melihat suasana di luar rumah karena beteknya bolong-bolong. Saat itu adik-adik ibuku masih tertidur. Ibu dengan cekatan mengerjakan satu persatu aktivitas di dapur. Saat ibu sedang sibuk menyiapkan untuk sarapan, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Seketika itu ibu berhenti sejenak. Apakah mungkin adiknya terbangun? Karena yang ia dengar suara tangisan bayi. Ibu segera ke depan menengok kedua adiknya. Ternyata semuanya masih tertidur pulas. Tanpa rasa curiga, ibuku melanjutkan kembali untuk memasak. Kemudian perlahan-lahan terdengar lagi suara tangisan itu. Semakin kuat dan dekat, diikuti suara kreket-kreket gesekan batang bambu yang tertiup angin. Ibuku mulai ketakutan.
Apalagi saat itu air di gentong sudah habis. Terpaksa ibu harus ke sumur untuk menimba air. Antara takut dan kehabisan air, ibu dengan perlahan membuka betek belakang. Ibu tak langsung keluar. Ibuku mengintip terlebih dahulu. Meskipun mengintip, namun ibu tak bisa melihat apapun selain tingginya pohon bambu karena di luar sangat gelap. Perlahan-lahan ibu mendekati sumur dan menimba. Sambil menengok ke kanan dan ke kiri, ibu berpikir, gelap-gelap seperti ini anak siapa yang menangis? Apalagi jarak rumah tetangga yang terdekat sekitar 25 meter dari sini. Ibuku mulai parno. Ketika ember sudah terisi hampir penuh, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang sampai menggoyangkan rimbunan bambu. Suara daun dan batang yang bergesekan membuat nyali ibuku menciut. Lagi-lagi terdengar sayup-sayup tangisan bayi itu. Secepat kilat, ibu berlari ke dalam rumah. Dengan susah payah, sambil membawa timba air tadi. Meskipun takut, ibu tidak gentar sama sekali. Hanya berharap agar hari lekas terang. Tak lama kemudian dari kejauhan terdengar azan subuh. Ibu sedikit lega karena itu menandakan matahari akan segera muncul. Menanti itu ibuku kembali tertegun. Apa yang sedang terjadi? Bayi siapa itu? Seharian ibu memikirkan hal ini. Hingga saat sore menjelang, ibu sedang memandikan adik-adiknya di dekat sumur belakang dan berharap emak segera pulang. Saat itu matahari sudah condong ke barat. Gelap sedikit menyeruak. Dengan telaten beliau memandikan adik-adiknya sambil bersenda gurau. Tak terasa hari mulai gelap. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Lagi-lagi diikuti suara gesekan bambu dan juga dedaunan kering di sekitar sumur. Ketakutan menerpa tubuh kecil ibu, merinding sekujur tubuhnya. Dengan cepat ibu menyudahi sesi mandi, menutupi tubuh kedua adiknya dengan jarik dan menggiringnya untuk masuk ke dalam rumah. Saat sampai tepat di belakang pintu rumah, sayup-sayup ibu mendengar suara tangisan itu lagi. Namun kali ini berbeda. Suaranya tampak melas sekali dan mirip bayi yang haus dan lapar. Sesegukan dan lembut sekali tangisannya. Hingga ibu merasa iba, namun dia tak tahu harus berbuat seperti apa. Karena tangisan itu tak jelas apakah manusia atau bukan. Sedangkan ibu di rumah sendirian. Dalam hatinya terpendam rasa takut yang amat sangat. Namun di sisi lain, ibu sangat penasaran dan merasa kasihan. Karena dia merasa tak kuasa, ibu bertekad menunggu emak dan bapaknya pulang. Ibu berniat untuk menceritakan kejadian hari ini kepada orang tuanya. Saat ibu dan adik-adiknya sudah di dalam rumah, ibu menunggu sambil makan seadanya, berharap emak lekas pulang. Namun nihil, hari sudah malam tak juga terdengar suara emak. Saat ibu beranjak ke tempat tidur menyusul adiknya, lagi-lagi terdengar suara yang sama. Ibu mulai merasa ini tidak beres. Kenapa setiap hari gelap selalu terjadi seperti ini? Awalnya ibu berpikir mungkin itu suara anak tetangga. Namun janggal sekali, karena jarak rumah mereka sangatlah jauh. Dan tangisan ini terasa dekat sekali. Hanya terdengar saat gelap pula. Karena ketakutan, ibu segera memejamkan matanya. Meskipun telinganya tetap waspada mendengar suara-suara di luar.
Tiba-tiba, brak! Terdengar suara orang membuka betek. Dengan cahaya lampu teplok yang remang sekali, ibu mengintip dari balik selimut. Ya, itu emak sudah pulang. Ibu sangat lega dengan sikap ibu menyambut emaknya. "Mak, sini istirahat dulu. Bapak kok gak ikut pulang, kenapa, Mak?" kata ibuku. "Bapak ke kota, kalau gak besok ya lusa pulangnya. Kenapa tiba-tiba nanyain bapak? Tumben," kata emak. Dengan ragu-ragu, ibu berkata kepada emaknya, "Mak, aku takut di rumah sendiri, kalau pergi jangan lama-lama, Mak." Emak lalu menjawab, "Loh, kok tumben sih? Orang kamu itu pemberani, kok tiba-tiba takut? Lah itu ada 2 adikmu, kok masih takut?" kata emak. Lalu ibuku menyaut, "Mak, dari sebelum subuh pagi ini, setelah gelap aku dengar suara bayi nangis. Suaranya memelas. Jangan-jangan bukan anak manusia, Mak." Emak terdiam sejenak tanpa ekspresi apapun. Ibuku heran dan menunggu emak menjawab. "Udah, Nak, besok aja kalau bapakmu datang ceritakan. Sekarang emak capek," jawab emak. Nampaknya raut wajah emak sedang menyembunyikan sesuatu jawaban. Namun emak enggan membahas ini sekarang. Dari sorot matanya nampak berpikir keras tentang ini. Hingga tiba saatnya emak akan tidur. Dan tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Kali ini ternyata tak hanya aku. Emak mendengar hingga tiba-tiba ia terbangun. Menoleh ke arahku mengira bahwa si bungsu yang bangun. Karena memang si bungsu masih usia 2 tahun saat itu. Emak berkata, "Nak, apa itu yang kamu bicarakan tadi?" Tanpa menjawab, ibuku mengangguk, benar-benar mencekam. Suara tangisan itu melengking memecah keheningan malam. Suasana rumah yang hanya diterangi lampu teplok membuat kami semua hanya saling menatap. Lalu emak berkata, "Sudah, sekarang ayo cepat tidur. Berdoalah semoga besok bapak pulang ya." Ibuku mengangguk. Dengan hati yang tak karuan, ibuku berusaha untuk tidur. Namun telinganya masih mendengar bayi itu. Bayi itu menangis seolah-olah meminta digendong dan haus. Tapi ibuku tak bisa berbuat banyak. Saat tengah malam, si bungsu menangis karena mengompol. Ibuku hendak membangunkan emak. Namun tiba-tiba dia sadar emak tidak ada di sampingnya. Karena khawatir bungsu bangun, ibuku berinisiatif mencari emaknya. Dari kejauhan ia melihat cahaya lampu teplok. Namun sangat redup karena jauh. Dengan perasaan takut dan waspada, ibuku mendatangi cahaya itu dengan mengendap-endap. Semakin didekati, cahaya itu semakin jauh. Tak terasa kaki ibuku sampai menginjak reng atau kumpulan duri pohon bambu. Ibuku terkaget-kaget karena secara tak sadar dia sudah berada di bawah rimbunnya pohon bambu. Seketika ibuku bersimpuh menangis dan cahaya itu hilang di antara pohon bambu. Dalam kekalutan ibuku terus menangis. Mau lari pun tak sanggup. Kakinya serasa menancap di sana, lemas lunglai seketika. Tiba-tiba ada seseorang menarik lengannya. "Ayo berdiri, terus pulang." Tanpa melihat itu siapa, ibuku tahu kalau itu suara emaknya. Dengan terseok-seok ibuku berjalan dengan setengah diseret oleh emaknya. Brak! Suara emak menutup beteknya.
Bagaimana toh kamu ini? Kok bisa sampai sana ngapain? Ini tengah malam, gelap gulita." Sambil menangis sesegukan, ibuku menceritakan apa yang dia alami. Dari si bungsu mengompol hingga kenapa dia bisa berada di sana. Seketika raut emak berubah yang tadinya jengkel menjadi was-was dan khawatir. Lalu emak menyuruh ibuku untuk membasuh tangan kakinya dengan air gentong, berharap ibuku segar kembali dan bisa segera tidur. Kali ini emak merengkuhnya supaya tidak lagi tanpa sadar keluar dari rumah. Sungguh aneh kejadian malam itu. Hingga keesokan harinya yang diharapkan pun tiba. Bapak yang lama dinantinya akhirnya pulang. Saat itu sudah hampir sore. Bapak disambut oleh ketiga anaknya. "Pak, capek tidak? Sini aku pijit," kata ibuku. "Alah, tumben, pasti punya harapan toh." Ibuku tersipu malu mendengar jawaban dari bapak. Atau kakekku. Ibuku kembali berkata, "Iya pak, tapi bapak jangan marah ya. Bapak capek-capek aku malah ngadu." Bapak menjawab, "Iya, bapak gak marah, asalkan tidak minta aneh-aneh." Ibuku lalu berkata, "Aku gak minta pak, cuma mengadu." Lalu dari belakang emak menyaut, "Iya pak, tolong, kalau bisa tuntaskan malam ini, mumpung malam Jumat Legi." Oh ya sobat horor, menurut kepercayaan di daerah kami, malam Jumat Legi adalah malam yang baik untuk berikhtiar. Oke, next. Bapak yang notabene adalah seseorang tetua atau orang pintar, sudah tidak kaget lagi jika emak tiba-tiba berkata demikian. Pasti ada yang tidak beres. Lalu emak menceritakan semuanya. Dengan tenang bapak berkata, "Ya coba mak, nanti malam jabang bayi ini masih nangis lagi apa enggak? Kalau masih akan aku datangi, aku cari sampai ketemu." Bapak menegaskan. Kalau anak manusia harusnya menangis tak hanya malam atau gelap saja. Siang pun dia menangis karena haus dan lapar. Terus kalau anak orang, makin hari harusnya suara makin lemah karena tak makan tak minum sudah 3 hari ini. Pernyataan bapak masuk akal dan membuat ibuku serta emaknya penasaran. Lalu emak menyuruh bapak istirahat dulu sebelum bersiap-siap untuk malam ini. Sudah beberapa jam bapak tertidur hingga hari mulai gelap. Saat sayup-sayup suara itu tiba-tiba terdengar lagi. Emak segera membangunkan bapakku. "Pak, bangun pak, itu loh dengerin, bayinya nangis lagi." Dengan sigap tiba-tiba bapak bangun dan terduduk, seperti orang sedang bersemedi. Emak menatap tajam sambil meraih ibuku mendekat. "Dengarkan dengan benar dari mana suaranya," kata bapak. Lalu ibuku menjawab, "Dari tempatku kapan hari itu ngikutin lampu teplok yang jalan sendiri pak, di bawah rimbunan bambu." Bapak terbelalak menatap ibuku. "Loh, ada cahayanya. Sepertinya benda ini perlu ditolong nak. Ayo siapkan obor. Emak di rumah saja menjaga anak-anak. Ros, kamu ikut bapak ya nak." Ibuku kaget namun tak mampu menolak. Setelah semua siap dengan hanya berbekal obor, bapak dan ibuku melangkahkan kaki keluar rumah lewat betek belakang. Dalam dada ibuku berdegup dengan kencang, seakan tak percaya bahwa anak seusianya harus ikut campur dalam urusan ini. Setiap langkahnya ibuku hanya tertunduk karena takut tak mampu melihat sekelilingnya yang seolah-olah mengepung dan mengawasinya dari dekat. Sepanjang jalan bapak mengajak ibuku berbicara untuk menghilangkan rasa takut.
Setelah 50 meter, bapak berkata, "Shh, diam, kesini dekat bapak. Dengarkan dengan benar nak, suara itu dari mana?" Sambil digandeng tangannya oleh bapak, ibuku mendongakkan kepalanya, melihat sekeliling dan memasang telinga. Suara tangisan itu terdengar sayup-sayup. Merintih menangis, tiba-tiba melengking sejadi-jadinya. Bapak kaget dan mundur pelan-pelan, lalu meyakinkan ibuku untuk menuntunnya ke arah tangisan itu. Dengan tangan berada di kedua pundak ibuku, bapak berjalan mengikutinya di belakang. Meski takut, ibuku berniat untuk menyudahi semua ini. Hingga tanpa sadar, sampailah ia di tempat di mana tempo hari kakinya tertancap tak mampu bergerak, tepat di bawah rimbunan pohon bambu itu. Dengan dua pohon bambu besar saling bersilang-silang, menghimpit. Lalu bapak maju dengan memasang telinganya. "Di sini ya nak, dah diam ya. Di sini sebentar, bapak mau lihat apa di situ." Ibuku mengangguk. Meski takut sekali karena suara itu dekat sekali dengan tempatnya berdiri, di depan dua bambu besar itu bapak menunduk seperti sedang membaca doa. Mulutnya komat kamit, tangannya bersatu. Tiba-tiba angin berhembus kencang, hingga rimbunan bambu itu bergoyang. Suaranya sangat keras sekali. Suara bergesekan dan daun-daunnya berjatuhan. Tiba-tiba bapak menghentakkan satu kakinya dan angin tiba-tiba berhenti. Bapak pun berucap, "Aku cuma ingin tahu wujudmu. Kalau kamu perlu ditolong sekarang akan aku tolong. Ku lepas jeratannya." Tiba-tiba dari celah-celah bambu yang saling berhimpit, terlihat sebuah bungkusan kain putih besar setelapak tangan muncul begitu saja. Dengan hati-hati bapak mengambilnya, lalu meletakkan di atas telapak tangan bapak. Sungguh luar biasa baunya, amat busuk seperti bangkai. Namun ibuku menahan diri, sampai akhirnya bapak mengajak ibuku pulang serta membawa bungkusan itu. Setelah sampai rumah, ibuku segera masuk dengan membawa obor. Bapak menyusul di belakangnya. Kemudian bapak menyuruh emak menyiapkan air di wadah dan ublik. Kemudian bapak duduk dan berkata, "Mak, habis ini bantu aku merawat benda ini." Setelah diletakkan di meja, bungkusan itu nampak jelas terpapar cahaya lampu teplok. Kain kafan putih dengan isi entah apa sekali, yang jelas baunya sangat busuk sekali. Bapak menambahkan, "Jangan bicara macam-macam. Memang barang ini seperti ini adanya. Perlu ditolong." Dengan hati-hati bapak membukanya. Mata kami semua terbelalak, kami semua tercengang. Karena ada janin bayi yang sudah membusuk dan gepeng karena terjepit di dalam kain mori itu. Kemudian bapak menjelaskan bagaimana ini terjadi. Di rimbunan bambu tadi, orok ini mengadu ke bapak. Kalau dibuang orang tuanya, mati digugurkan. Ibuku yang belum paham hanya diam mendengarkan. Sedang emaknya menangis haru dan kasihan. "Kasihan mak, ayo ditolong, dirawat, dikubur dengan layak. Walaupun orok ini mati, mati hanya tubuhnya. Nyawanya masih hidup mencari jalan pulang yang semestinya. Orok ini membutuhkan doa orang tuanya." Akhirnya bapak memandikan dan memproses orok tersebut dengan sebagaimana mestinya. Karena bapak percaya, janin yang meninggal sebelum dilahirkan juga akan tumbuh seperti bayi-bayi yang lainnya. Jika janin itu laki-laki, saat menginjak usia anak-anak, dia juga akan minta disunat dan dibelikan baju. Biasanya akan memberitahu lewat mimpi atau gangguan-gangguan semacam yang dialami ibuku itu.
Ibuku merasa lega karena misteri tangisan itu sudah terungkap. Meskipun saat itu masih kecil, namun ibuku mengingat jelas kejadian itu. Karena selain itu pengalaman pertamanya, juga karena sudah biasa hidup mandiri di tengah keterbatasan. Jadi apapun yang terjadi pada ibuku hanya bisa mengingatnya dengan baik. Nah, kisah dari ibuku selesai sampai di sini. Dan untuk sobat horor, aku minta doanya supaya almarhum Ibu Kak Septian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah untuk Ibu Kak Septian. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.